Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi imunisasi di Puskesmas. Perkenalkan, nama saya Erika Nurusinta, NIM D22 2018 02429 dari kelas D2241. Gambaran sistem ini adalah akan bekerja dalam bidang kesehatan imunisasi bayi, anak sekolah dasar, ibu hamil, serta wanita usia subur. Pengelolaan data pasien dan informasi tentang imunisasi akan diupdate pada sistem ini. Program ini akan menyajikan tentang jadwal imunisasi rutin lengkap, dimulai dari imunisasi dasar sampai lanjutan, menyajikan grafik imunisasi pada bayi, menyajikan jenis-jenis imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, menyajikan manfaat dan efek samping imunisasi, menyajikan data desa dan sekolah, menyajikan laporan stok vaksin, serta laporan cakupan imunisasi. Untuk calon pengguna, karena imunisasi sangat berperan penting bagi kekebalan tubuh seseorang, maka target penggunaan sistem informasi ini adalah bayi, anak usia sekolah dasar, ibu hamil, serta wanita usia subur. Manfaat bagi anak-anak dan keluarga akan mendapatkan informasi lebih terkait imunisasi. Sistem ini akan mempermudah dalam penanganan medis dan tidak terjadi duplikasi atau kesalahan dalam mengimunisasi, mengetahui perkembangan anak-anak, serta mencegah terjadinya penyakit kecacatan. Dalam kebutuhan fungsional yang pertama adalah sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk pengolahan. Yang pertama, pengguna memasukkan tentang data-data pribadi, meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, mampu mengupdate data anggota keluarga. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang imunisasi pribadi. Yang keempat, pengguna dapat melihat jadwal imunisasi yang ada di masing-masing daerah. Yang kelima, pengguna dapat memantau perkembangan imunisasi serta mendapat hasil imunisasi secara berkala. Yang keenam, pengguna dapat bertanya kepada dokter atau bidan tentang hal yang menyangkut imunisasi. Yang ketujuh, pengguna akan ditampilkan grafik perkembangan imunisasi. Lalu yang kedua adalah sistem mampu melakukan atau digunakan untuk data anggota. Yang pertama, pengguna mendapatkan kartu imunisasi yang berisi nama, nomor telepon, alamat, dan nomor anggota. Yang kedua, pengguna dapat mencetak atau memperbarui kartu anggota. Yang ketiga, pengguna dapat menampilkan nama anggota keluarga maupun pribadi. Yang keempat, pengguna dapat menampilkan data anggota setiap tahunnya. Yang kelima, pengguna dapat menampilkan daftar imunisasi yang dipakai. Selanjutnya, kebutuhan fungsional yang ketiga adalah sistem mampu melakukan atau digunakan untuk pelaksanaan transaksi. Yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pembayaran melalui BPJS atau umum. Yang kedua, sistem dapat menginformasikan tagihan dan pelunasan biaya imunisasi. Yang ketiga, sistem dapat mengetahui apakah pengguna teratur dalam mengikuti imunisasi. Yang keempat, sistem dapat mencetak bukti transaksi. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, tentang operasional. Di kebutuhan non-fungsional ini, dalam operasional ada kebutuhan RAM 256, komputer, kebutuhan hard disk 10 GB, printer dan komputer user, dan menggunakan software Mediverse 2010. Yang nomor 2, untuk keamanan dilengkapi dengan CCTV di bagian customer service, serta sistem aplikasi dan software dilengkapi password. Yang ketiga, informasi.
Informasi digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran baru imunisasi. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui info-info terkait imunisasi. Yang ketiga, digunakan untuk menampilkan informasi jika pengguna salah password. Yang keempat, disediakan komputer dan printer untuk pengguna. Lalu yang keempat, tentang kinerja. Yang pertama, waktu untuk melakukan imunisasi sudah terjadwal sendiri dengan waktu 1 jam per hari. Yang kedua, waktu untuk pembayaran paling lambat 2 hari sebelum jadwal imunisasi berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.